Kalau cuma bilang Amerika akan runtuh, semua juga sudah tahu. Tanda-tandanya sudah terlalu jelas untuk disembunyikan. Tapi tahukah Anda, kehancuran itu sebenarnya sudah diramalkan sejak 1998. Dan bukan sekedar ramalan umum. Profesor Rusia itu bahkan memetakan secara detail bagaimana Amerika akan terpecah menjadi 6 negara baru, dengan masing-masingnya berpihak ke kekuatan dunia yang berbeda. Bagaimana bisa ramalan 27 tahun yang lalu itu kini mulai jadi kenyataan? Kita bahas di sini di Lintasan Pemikiran. Assalamualaikum Thinkers. Selamat datang kembali di Lintasan Pemikiran. Kita akan awali ceritanya dengan membahas tentang siapakah sebenarnya Profesor Rusia tersebut. Ia bernama Igor Nikolaevich Panarin. Jadi Nikolaevich itu adalah patronimik Rusia yang artinya adalah bin Nikolai. Jadi seolah-olah namanya Igor bin Nikolai Panarin. Dia lahir tanggal 30 Oktober 1958, yang itu artinya sekarang dia berusia 67 tahun dan masih hidup. Ya. Lahir di Dobrinka, ya, Lipetsk Oblast, Rusia. Jadi Oblast itu wilayah seperti provinsi atau negara bagian gitu ya. Dan dia adalah seorang profesor di Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Rusia. Ceritanya, tahun 1998, Igor Panarin ini mulai mempublikasikan secara terbuka ya prediksi dia tentang bubarnya Amerika Serikat ya. Yang artinya itu 27 tahun yang lalu ya. Nah, itu dia lakukan, dia mempublikasikan secara terbuka ya. Prediksi-prediksinya atau ramalan-ramalannya itu dia lakukan saat ia menyampaikan makalah atau presentasi di suatu konferensi internasional yang diadakan di Linz, Austria ya. Nah, sejak saat itu, sejak tahun 1998 itu, pasca dia mempublikasikan ramalannya atau prediksinya itu di konferensi tersebut, dia pun mulai aktif mempopulerkan ramalan-ramalannya itu lewat buku yang dia terbitkan, kemudian artikel-artikel, kemudian wawancara-wawancara, baik dengan media Rusia maupun media internasional, dan seterusnya. Media-media Barat menerjemahkan ucapannya saat diwawancara menjadi rentang waktu 15 sampai 20 tahun. Dalam versi Izvestia, ya, wawancaranya lebih jelas lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah within 2 decades ya. Within 2 decades artinya dalam 2 dekade. Maksudnya dia meramalkan dalam 2 dekade Amerika akan runtuh ya, dan akan terpecah menjadi 6 bagian ya. 20 tahun ya, berarti 2 dekade itu artinya 20 tahun ya. Kalau ditambahkan dengan 1998 itu artinya adalah 2018. Jadi secara tidak langsung Igor Panarin memprediksikan tahun 2018 Amerika akan runtuh. Tapi bukan itu yang bikin dia terkenal. Yang bikin dia terkenal adalah karena dia meramal runtuhnya Amerika Serikat itu akan diawali dengan terjadinya krisis besar. Yang itu bakal terjadi di tahun 2008 sampai 2010. Nah, ini ramalan Igor Panarin ketika itu. Dan ternyata apa? Ternyata tahun 2008 beneran Amerika dilanda krisis besar ya. Kita masih ingat dulu ada terjadi krisis subprime mortgage ya. Dan itu benar-benar luar biasa ya. Nah, artinya apa? Artinya ramalan dia tentang akan terjadinya krisis besar itu terjadi sesuai dengan kenyataan ya, ramalannya sesuai, maka dunia pun heboh gitu ya. Nah, akibatnya apa? Dia lalu diwawancarai oleh banyak media internasional ya.
Dan dalam beberapa wawancara, dia secara lugas dengan beraninya mengatakan bahwa Juni 2010 Amerika Serikat akan runtuh. Jadi sangat detail ya ini prediksi dia. Yang mana itu artinya itu hanya berselang 2 tahun dari waktu wawancara tersebut, yaitu tahun 2008 ya. Maka akibatnya apa? Dunia makin heboh. 2 tahun itu sesuatu yang sebentar bagi sebuah negara besar ya, kekuatan besar seperti Amerika runtuh dalam waktu 2 tahun berikutnya itu sesuatu sekali ya gitu. Sehingga dunia makin heboh dan dia makin terkenal. Tapi ketika 2010 berlalu, ramalan itu tidak terbukti ya. Meskipun 2008 Amerika dihantam krisis yang luar biasa, tapi ternyata 2010 tidak runtuh sebagaimana prediksi dia. Maka dunia pun mengalihkan pandangan ke ramalan dia yang semula ya, yaitu prediksi dia yang semula, yaitu 2018. Karena dia bilangnya within 2 decades ya. Jadi dalam waktu 2 dekade atau 20 tahun ya. Dan ternyata apa yang terjadi 2018 prediksinya juga tidak sesuai, tidak terwujud ya. Bahkan ketika itu AS tampak baik-baik saja gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dunia pun menertawakan dia ya, karena prediksinya yang meleset ya. Sudah terlanjur terkenal, viral ya. Ternyata meleset ya. Tapi dia tetap bersikeras. Igor Panarin tetap bersikeras. Dia mengatakan, perkataannya begini ya, terkenal ini quote-nya Igor Panarin ya. It's not a question of if America will collapse, but when and how. Jadi pertanyaannya, kata dia ya, itu bukan tentang apakah Amerika akan collapse atau tidak. Tapi pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana kekolepan itu akan terjadi. Jadi Igor Panarin tetap bersikeras ya, walaupun tahun 2018 prediksinya meleset ya. Dan hari ini 7 tahun kemudian sejak 2018 itu, sekarang 2025. Sepertinya yang meleset dari ramalan Igor Panarin itu sepertinya memang hanya soal waktunya saja ya. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat hari ini semua prediksi-prediksinya tentang bubarnya Amerika ini itu malah benar-benar hampir menjadi kenyataan ya. Buat kalian semua thinkers yang sering mengamati perkembangan geopolitik di dunia ini, Anda pasti juga sudah merasakan itu ya. Walaupun kita tidak tahu kapan, tapi bahwa tanda-tanda Amerika itu akan runtuh ini benar-benar sudah menjadi kenyataan ya. Hampir menjadi kenyataan. Bahkan landasan prediksinya yang Igor Panarin ucapkan saat 1998 itu sudah terjadi semua. Ya. Jadi yang meleset itu memang hanya soal waktunya saja. Ya. Krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika terjadi. Bagaimana ekonomi di Amerika itu sekarang benar-benar sangat memprihatinkan. Memang GDP-nya Amerika itu naik ya, meningkat sekitar antara 2-3% ya dalam setahun, katakanlah 3% ya. Tetapi kenyataannya dolar turun, inflasi yang GDP 3% itu menjadi nggak ada gunanya ya, dengan dolar nilainya turun, kemudian inflasi bahkan kalau dihitung-hitung bisa jadi sebenarnya secara ekonomi turun 3% minus gitu. Jadi krisis ekonomi sebenarnya benar sekarang sudah terjadi di Amerika gitu ya. Kemudian defisit fiskal. Jadi Igor Panarin juga menyoroti itu sejak tahun 1998, defisit fiskal Amerika itu sudah sangat membahayakan gitu. Dan hari ini itu sudah semakin parah ya. Defisit fiskalnya benar-benar luar biasa. Kemudian krisis utang. Krisis utang juga begitu ya. Kita lihat bagaimana utang Amerika itu sudah tembus 38 triliun ya. Itu menurut berita-berita ya. 38 triliun itu sesuatu yang
Kalau dihitung-hitung udah hampir mustahil ya untuk mengembalikan. Kemudian yang keempat itu ada krisis dolar ya. Kita lihat hari ini dolar itu menurut berita ya itu sudah benar-benar nilainya semakin turun ya. Bahkan kalau kita cek dengan harga emas, 1 troy ons emas itu sekarang sudah di harga 4.200. Bahkan banyak pengamat yang prediksi ya, termasuk kalau nggak salah ya Goldman Sachs juga memprediksi bahwa akhir 2006, akhir 2005 ini atau awal 2006 itu bisa jadi emas 1 troy ons itu akan tembus sampai $5.000. Jadi emasnya naik. Sebenarnya bukan emasnya yang naik, tapi dolarnya yang turun. Yang kelima, polarisasi internal. Jadi Igor Panarin itu juga memprediksi itu ya, atau bukan memprediksi. Jadi basis prediksi dia tuh itu polarisasi internal, masalah sosial politik. Kita lihat sekarang di Amerika luar biasa polarisasinya. Kita lihat bagaimana Demokrat dengan Republik seperti itu yang hari ini sampai mengakibatkan government shutdown ya, saking kerasnya perbedaan pendapat antara mereka ya. Kemudian bagaimana kita lihat ya kemenangan dari Zohran Mamdani ya, yang dia itu Demokrat itu kan sampai seperti itu ya, Trump tidak terima, mengancam begini dan begitu, yang mana Trump itu melakukan itu karena pasti desakan dari konstituennya ya, dia mengikuti konstituen. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam hilangnya perekat ya. Nah, khusus hilangnya perekat ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang membahas tentang masalah ikatan. Ada 2 video, satu videonya lagi membahas tentang mengapa Amerika selalu cari musuh ya. Jadi memang ikatan atau perekat ini sekarang sudah hilang. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi sesuatu yang menyatukan. Jadi kalau dulu masih ada, zamannya Soviet masih ada ya, itu ada musuh yang kemudian bisa dimainkan isunya di dalam negeri ya, sehingga rakyat Amerika merasa punya musuh bersama ya. Dan seterusnya seperti itu. Tapi ketika Soviet itu kemudian runtuh ya, kemudian jualannya George Bush tentang terorisme nggak laku. Nah, sekarang berusaha mencari musuh yaitu apa? Cina, Venezuela, bahkan kemarin sudah ngancam-ngancam Nigeria. Jadi kayak begitu memang. Tapi kelihatannya nggak akan berhasil. Ya ini adalah semacam upaya Trump karena dia sadar Amerika butuh musuh bersama untuk mengikat, untuk menjadi perekat. Tapi sudah susah ya. Dan ini semuanya sudah terjadi. Semua basis argumen dari Igor Panarin yang kemudian membuat dia mengeluarkan prediksi tadi itu, sekarang semua sudah terjadi. Tinggal satu saja yang belum terjadi, yaitu Amerika bubar, pecah jadi 6 bagian. Dan itu yang akan kita bahas di sini. Ya. Dia menjelaskan, ada beberapa alasan menurut dia, yang menjadi sebab perpecahan Amerika pasca runtuhnya nanti. Ya. Begitu runtuh, langsung bubar jadi 6 ya. Itu yang pertama adalah faktor geopolitik dan pengaruh eksternal. Nah, kemudian yang kedua itu faktor ekonomi dan kekayaan regional. Kasus yang pertama contohnya tadi ya, geopolitik dan pengaruh eksternal, itu adalah bagaimana nanti begitu Amerika itu runtuh dan bubar ya, itu kita akan saksikan dunia ini sudah ada penguasa-penguasa secara geopolitik ya. Nanti ada Cina, kemudian ada Uni Eropa. Jadi Uni Eropa justru malah yang diprediksi akan runtuh bubar, ternyata kalau menurut Igor Panarin duluan Amerika gitu ya. Itu masalah geopolitik dan pengaruh eksternal. Kemudian faktor ekonomi dan kekayaan regional itu contohnya adalah kalau kita lihat ya, yang di California ya sekitarnya itu yang tepi barat ya. Dan kemudian ada New York, kemudian ada yang lain-lain yang merapat ke Laut Atlantik yang sebelah timur, itu adalah wilayah-wilayah yang secara ekonomi kaya. Ya. Dan ini tentu saja bisa membuat kesenjangan. Ya. Kemudian yang ketiga, itu faktor budaya ya, dan identitas sosial. Nah, budaya ini kita bisa melihat contohnya yang di selatan ya.
daerah-daerah selatan, Texas ya dan sekitarnya itu ya, itu budaya mereka itu sangat ini ya, sangat dominan pengaruh dari Latin ya, dari Meksiko ya, dari Amerika Latin. Nah, sehingga ini juga berpengaruh ya nanti dari mengapa sampai pecah jadi 6. Kemudian yang keempat itu pengaruh atau faktor demografi dan etnis ya. Nah, kita bisa lihat di Amerika itu banyak sekali terjadi imigrasi ya. Imigran-imigran itu banyak sekali ya. Jadi pendatang-pendatang. Tapi ada satu wilayah yang jumlah imigran itu sangat rendah, yaitu adalah daerah Amerika Tengah ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga gitu ya. Kemudian yang kelima itu sejarah dan ikatan regional. Jadi ada sejarah yang juga nanti akan berpengaruh. Contohnya adalah Alaska ya, nanti akan kita bahas ya. Baik, itu adalah ada 5 perkara yang menjadi basis alasan mengapa sampai pecah jadi 6 ya. Maka kita bahas satu persatu sekarang 6 itu. Yang pertama adalah Hawaii ya. Hawaii ini nanti begitu Amerika runtuh, Hawaii akan langsung memisahkan diri dari yang lain ya. Dia akan langsung mengarah ke Asia ya. Hawaii akan menjadi negara yang merdeka ya. Tetapi dia akan menjadi protektorat Jepang atau Cina. Ini kata Igor Panarin tahun 1998. Karena tahun 1998 itu Cina belum semenonjol sekarang. Jadi prediksi dia masih dualisme, yaitu antara Jepang atau Cina gitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat hari ini, ya kita sudah tahu lah, Hawaii itu kemungkinan besar akan merapat ke Cina. Ya menjadi, kalau bahasa dia menjadi protektorat Jepang atau Cina, bahasa dia ketika itu. Kenapa? Nah, pertimbangannya adalah masalah etnis dan ekonomi ya. Masalah etnis ya, atau demografi ya, dan etnis tadi yang kita bahas sebelumnya tadi, karena 40% penduduk Hawaii itu, 40% kurang lebih, itu etnis Asia. 40%. Jadi mungkin thinkers, mungkin di antara kalian mungkin ada yang tidak menyangka ya, karena Hawaii ini wilayahnya wilayah Amerika ya, tapi ternyata 40% penduduk Hawaii itu etnis Asia, Jepang, Filipina, Korea, Cina gitu ya. Jadi itu mencapai 40%. Dan etnis atau yang dari Eropa atau Amerika itu hanya kurang lebih 25%. Kemudian 25%-nya lagi kurang lebih itu mix, maksudnya apa ya? Itu udah kawin campur ya. Jadi ya udah nggak jelas identitasnya ya, keetnisannya. Dan kemudian sisanya itu nanti ada penduduk asli, ada yang kulit hitam, seperti itu. Itu faktor etnis ya, faktor etnis, demografi dan etnis ya. Kemudian faktor ekonominya, Hawaii ini sangat bergantung pada Asia, begitu, baik perdagangan ya maupun pariwisata. Jadi hari ini kalau kita lihat pariwisata itu di Hawaii itu mayoritasnya adalah orang Jepang dan orang Cina gitu ya. Sehingga tentu saja ketika nanti Amerika runtuh, Hawaii tidak perlu berpikir 2 kali ya untuk merapat ke Asia, apakah ke Jepang atau ke Cina. Ini kalau menurut Igor Panarin. Tapi kalau kita lihat hari ini bagaimana kekuatan ekonomi Cina itu semakin meningkat ya, maka kemungkinan besar bisa saja Hawaii merapat ke Cina. Kemudian yang kedua adalah Alaska ya. Nah, Alaska ini nanti menurut Igor Panarin, begitu Amerika runtuh, dia akan kembali ke Rusia. Kok bisa begitu? Iya, karena faktor sejarah ya. Karena Alaska ini tadinya memang wilayahnya Rusia gitu ya. Jadi sama Rusia itu dijual, kalau nggak salah tahun 1860 sekian, apa 1867 atau 60 berapa gitu ya. Itu dijual oleh Rusia ke Amerika gitu ya. Karena Rusia ketika itu habis berdarah-darah ya, habis perang Crimea ya, melawan koalisi antara Inggris, Prancis sama Kesultanan Utsmani ya. Dan Rusia kalah, jadi berdarah-darah, banyak utangnya dan seterusnya. Akhirnya kemudian dia pertimbangannya daripada Alaska ini nanti malah jatuh gratis hilang
dirampas oleh Inggris misalnya seperti itu, ya udah dijual aja sama dia ke Amerika. Lagi pula ketika itu Rusia memang sedang mesra-mesranya dengan Amerika ya. Jadi ini yang kedua, jadi Alaska akan kembali ke Rusia. Kemudian yang ketiga itu adalah California Republic. Nah, dari namanya Thinkers, kalian pasti sudah tahu, ini adalah kumpulan wilayah-wilayah yang di sebelah barat Amerika ya. Jadi California Republic di situ ada beberapa negara bagian itu akan menyatu ya. Mereka membentuk republik namanya namanya mungkin nanti entah apa, tapi kalau menurut Igor Panarin ya kurang lebih California Republic ya. Maka wilayah yang ketiga ini nanti akan berada di bawah pengaruh Cina ya. Karena memang untuk berhubungan dengan Cina itu ya hanya tinggal nyebrang lautan Pasifik aja gitu ya. Nah, jadi baik geopolitik, ekonomi maupun budaya itu ada di bawah pengaruh Cina. Loh, kok budaya kenapa? Ya karena budaya banyak imigran-imigran Asia di pantai barat Amerika ini ya, termasuk di California. Nah, kemudian nanti yang wilayah yang keempat itu adalah Texas Republic ya. Ini ada di selatan ya, Amerika. Ini nanti akan berada di bawah pengaruh Meksiko ya. Apa pertimbangannya Igor Panarin? Pertimbangannya ya geopolitik ya, kemudian ekonomi juga, bagaimana secara ekonomi sangat terkait ya dengan Meksiko. Kemudian etnis dan budayanya juga, karena banyak sekali imigran-imigran dari Latin ya, Amerika Latin, dari Meksiko terutama di wilayah ini ya. Jadi nanti ini akan berpihak atau beralih ke pengaruh Meksiko. Kemudian wilayah yang kelima, itu nanti ada istilah namanya Atlantik Amerika. Nah, dari namanya Thinkers, kalian pasti sudah tahu Atlantik Amerika ini adalah kumpulan wilayah-wilayah negara-negara bagian hari ini yang itu ada di pantai timur ya. Jadi memang berbatasan dengan Eropa, tapi dibatasi oleh Laut Atlantik ya. Nanti wilayah ini, Atlantik Amerika ini akan berada di bawah pengaruh Uni Eropa ya. Dan tentu saja pertimbangannya sederhana, yaitu geopolitik dan ekonomi ya. Geopolitik, ekonomi pasti akan sangat berpengaruh ya. Uni Eropa itu ke wilayah ini. Dan kemudian yang keenam. Yang keenam itu adalah Central North American Republic. Jadi Republik Amerika Tengah Utara. Nah, kira-kira gitu artinya. Ini nanti akan berada di bawah pengaruh Kanada ya. Kanada tuh di utara ya. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya menurut Igor Panarin ini adalah faktor ekonomi dan etnis ya. Secara ekonomi itu karena memang wilayah ini sangat terkait secara ekonomi dengan Kanada ya. Dan secara etnis wilayah tengah utara ini adalah wilayah yang sangat sedikit ya imigran luar ya, baik yang Latin, kemudian Asia, kemudian dari Afrika, Eropa. Kalau yang timur tadi, yang Atlantik itu banyak yang dari Afrika juga ya. Nah, ini yang tengah utara ini bisa dikatakan secara etnis itu nyaris homogen. Dan secara etnis dan budaya itu mirip-mirip dengan orang-orang Kanada. Nah, maka ketika nanti Amerika runtuh, maka wilayah yang keenam ini, yang tengah ini, istilahnya heartland ya, jantungnya wilayah itu akan berada di bawah pengaruh Kanada ya. Baik, nah sekarang kita kembali ke ramalan. Jadi tadi itu pecah 6 ya. Nah sekarang kembali ke ramalan yang tadi 2018 meleset ya. Hari ini sudah 7 tahun berlalu dari batas 2018 tadi itu ya. Dan tanda-tandanya semakin kuat. Kapan kira-kira menurut Anda prediksi Igor Panarin ini bakal jadi kenyataan? Amerika bubar, berantakan, Amerika Serikat tentu saja maksudnya ya. Apakah menurut Anda 2026 Amerika akan berakhir, bubar, atau masih bisa bertahan? Kalau masih bisa bertahan, kapan? 2030? 2035? Atau menurut Anda kapan? Thinkers, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan
Tuliskan juga apa kira-kira implikasi geopolitiknya ketika nanti Amerika benar-benar runtuh. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagi Anda, Thinkers, yang sudah subscribe channel ini, sudah like, dan sudah share, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memudahkan dan membaguskan segala urusan Anda. Thinkers, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.